Hijrah ke Abesinia. Ketika kezaliman telah memuncak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para pengikut, dan sambil menunjuk arah ke barat beliau mengatakan tentang suatu negeri di seberang lautan, tempat orang tidak dibunuh karena berganti agama, tempat mereka dapat beribadah kepada Tuhan tanpa diganggu, dan di sana ada seorang raja yang adil. Sebaiknya mereka pergi ke sana. Mungkin perubahan suasana akan membawa perbaikan dan kelegaan. Serombongan muslimin, wanita, pria, dan anak-anak mengikuti nasihat itu dan berangkat ke Abesinia. Hijrah berskala kecil dan sangat mengharukan. Orang-orang Arab memandang diri mereka sebagai penjaga Ka'bah dan memang demikian kenyataannya. Meninggalkan Mekah adalah suatu peristiwa yang sangat pahit dan tidak ada seorang Arab pun yang mau berbuat demikian kecuali jika kehidupannya di Mekah sudah sama sekali tidak mungkin. Pula, orang-orang Mekah tidak sudi membiarkan gerakan semacam itu. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang menjadi mangsa itu melarikan diri dan berkesempatan sedikit untuk hidup di tempat lain. Maka, rombongan itu membuat persiapan untuk perjalanan itu dengan diam-diam dan sangat rahasia, dan keberangkatan pun terpaksa dilakukan tanpa pamit ke sanak saudara dan handai taulan. Tetapi, keberangkatan mereka disetujui juga oleh beberapa orang dan tidak urung memberi kesan kepada mereka. Umar, yang kemudian menjadi khalifah Islam yang kedua, pada saat itu masih belum beriman, dan menjadi musuh penganiaya kaum muslimin. Secara kebetulan ia berjumpa dengan beberapa anggota rombongan itu. Seorang di antara mereka adalah seorang wanita, Abdullah. Ketika Umar melihat perkakas rumah tangga telah dipak dan dimuatkan di atas binatang angkutan, ia dengan segera mengerti bahwa rombongan itu akan meninggalkan Mekah untuk mencari perlindungan di tempat lain. "Apa kalian akan pergi?" tanyanya. "Betul, Tuhan menjadi saksiku ini," jawab Abdullah, "kami akan pergi ke negeri lain, karena kalian memperlakukan kami sangat keji di sini. Kami tak akan kembali sampai Allah ridho membuat kami hidup aman." Umar sangat terkesan dan berkata, "Tuhan beserta kamu." Ada rasa haru di dalam suaranya. Adegan yang diam-diam itu mengacaukan pikirannya. Ketika kaum Mekah mengetahui hal itu, diberangkatkan oleh mereka suatu rombongan pengejar. Mereka sampai ke pantai laut, tetapi didapati mereka pelarian-pelarian itu sudah naik kapal. Karena tidak berhasil menyusul mereka itu, mereka memutuskan untuk mengirim delegasi ke Abesinia untuk menghasut raja agar membenci pelarian-pelarian itu dan membujuknya agar menyerahkan mereka itu kepada mereka. Seorang di antara delegasi itu bernama Amr bin Al-As, yang di hari kemudian masuk Islam dan merebut negeri Mesir. Delegasi itu berangkat ke Abesinia menemui raja dan bersengkongkol dengan pejabat-pejabat istana. Tetapi raja itu sangat tegas, walaupun mendapat tekanan dari delegasi dan para pejabat istananya, ditolaknya penyerahan rombongan pelarian itu kepada para pengejar mereka. Delegasi pulang dengan kecewa, tetapi setiba di Mekah didapatkan rencana baru untuk memaksa orang-orang muslim itu kembali sendiri dari Abesinia. Kepada kafilah-kafilah yang menuju Abesinia disebarkan desas-desus bahwa seluruh Mekah telah menerima Islam. Ketika kabar itu sampai ke Abesinia, beberapa orang muslimin dengan gembira pulang ke Mekah, tetapi sedatangnya di sana mereka ketahui bahwa kabar itu hanya isapan jempol dan tipuan belaka. Beberapa orang kembali lagi ke Abesinia, tetapi sebagian lain memutuskan tetap tinggal di Mekah lagi. Di antara mereka terdapat Utsman bin Maz'un, anak salah seorang pemimpin kabilah Mekah. Utsman mendapatkan perlindungan dari sahabat ayahnya, Walid bin Mughirah, dan dapat hidup dengan aman tentram. Tetapi, disaksikannya bahwa orang-orang muslim lainnya terus menanggung penderitaan aniaya yang kejam. Hal itu menjadikannya sangat gelisah. Ia pergi mendapatkan Walid dan membatalkan kesediaan mendapatkan perlindungan. Ia merasa tidak patut mendapat perlindungan sementara orang-orang muslim lainnya terus menderita. Walid mengumumkan hal itu kepada kaum Mekah. Pada suatu hari, Labid, ahli syair kenamaan dari Arabia, duduk di antara para pemimpin Mekah, membawakan syairnya. Dibacanya satu baris yang mengandung arti bahwa segala karunia akan habis juga akhirnya. Utsman dengan tegas menyangkalnya dan berkata, "Nikmat-nikmat surga itu kekal." Labid, yang tidak biasa disangkal demikian naik darah dan berkata, "Quraisy, tamu-tamumu tak pernah dihina demikian sebelum ini. Sejak mana cara ini dimulai?" Untuk menenteramkan hati Labid, salah seorang pendengar bangkit dan berkata, "Teruskan dan jangan hiraukan orang tolol itu." Utsman menegaskan bahwa ia tidak mengatakan sesuatu yang tolol. Hal itu membangkitkan marah orang Quraisy. Ia menyergap Utsman dan memukul keras matanya. Walid hadir pada peristiwa itu. Ia adalah sahabat karib ayah Utsman. Ia tidak sampai hati melihat perlakuan itu terhadap anak almarhum sahabatnya. Tetapi, Utsman tidak lagi secara resmi dalam perlindungannya, dan adat Arab melarangnya sekarang untuk berpihak kepadanya.
Jadi, ia tak dapat berbuat apa-apa. Dalam setengah marah dan setengah kesal disapanya Usman, "Wahai anak sahabatku, kamu dapat menyelamatkan matamu, andai kata kamu tidak membatalkan perlindunganku. Kamu hanya dapat menyesali dirimu telah berbuat demikian." Usman menjawab, "Aku telah mengharapkan ini. Aku tidak mengeluh kehilangan mataku satu, sebab mata yang satu lagi pun sudah sedia menunggu nasib yang sama. Ingatlah, selama Rasulullah menderita, kami tidak menghendaki keamanan." Halbiyah, Jilid 1, halaman 348.